Baik, terima kasih Saudari Gladys untuk waktu yang diberikan. Selamat malam semuanya kepada Anda supaya selalu dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Semoga tetap semangat dalam doa Yesus. Semoga pendampingan sebulan sekali ini ada masukan-masukan materi juga memberikan semangat dan kerinduan untuk tekun berdoa dalam metode doa Yesus. Baik, pada saat ini kita akan bicara tentang kuasa doa syafaat lewat nama Yesus. Nah, di sini secara singkat saya mau katakan ada perpaduan, ya, perpaduan antara syafaat yang tadi sudah dikatakan oleh Saudari Gladys bahwa doa syafaat itu memang untuk orang lain dan bagaimana doa Yesus itu yang seringkali kita lakukan secara pribadi itu ternyata juga dapat menjadi kekuatan untuk mendoakan atau sebagai syafaat. Sekarang kita akan melihat dulu apa itu doa syafaat. Doa syafaat adalah doa permohonan yang membuat doa kita serupa dengan doa Yesus. Doa ini adalah doa yang kita lakukan meniru Yesus yang adalah perantara satu-satunya pada Bapa untuk semua manusia, terutama untuk orang berdosa. Jadi syafaat ini berarti berdoa untuk orang lain. Ini adalah bentuk doa yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi bukan doa yang egois, doa syafaat ini. Yang berakar pada belas kasih dan solidaritas kita kepada orang lain, kepada dunia, kepada gereja, dan sebagainya. Ketika kita bersyafaat, kita meneladani Kristus yang selalu berdoa bagi kita di hadapan Bapa. Itu dapat dilihat dalam Ibrani 7 ayat 25. Doa syafaat adalah bentuk doa di mana seseorang menjadi perantara rohani antara sesama manusia yang dan membutuhkan belas kasihan dan Allah yang Maha Rahim. Ini bukan hanya permohonan, tetapi sebuah tindakan cinta kasih yang aktif, yang membawa kebutuhan orang lain ke hadapan Allah. Saya yakin Anda semua pasti pernah mendoakan orang lain. Ya, orang lain itu dalam arti bukan hanya anggota keluarga sendiri ya yang didoakan, tetapi orang lain, teman sepelayanan atau mendoakan gereja, mendoakan paroki dan sebagainya. Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa dia katakan intercessio es actus caritatis. Artinya syafaat adalah tindakan kasih, di mana seseorang mengasihi sesamanya dengan cara tertinggi, mempersembahkan mereka dalam doa kepada Allah. Jadi ini adalah suatu tindakan kasih, bahkan suatu cara tindakan kasih yang tertinggi. Karena apa? Membawa orang lain kepada Allah. Lalu apa dasar kitab sucinya? Poin keduanya. Yaitu Musa itu menjadi perantara umat Israel ketika mereka berdosa menyembah anak lembu emas. Nah, dikatakan dalam Keluaran 32:12,
Beralihlah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah atas malapetaka yang hendak kau timpakan kepada umatmu. Jadi Musa berdoa supaya jangan Tuhan murka kepada bangsa Israel. Kemudian Yesus, Imam Agung kita, memberikan teladan tertinggi dalam doa syafaat Imam Agungnya. Itu dalam Yohanes 17 itu adalah doa Yesus bagi muridnya. Aku berdoa bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Yesus juga berdoa untuk kita semua, ya, sebagai orang-orang yang percaya pada pemberitaan para rasul. Kita diperintahkan untuk mendoakan semua orang, termasuk musuh dan orang-orang yang menyakiti kita. Dikatakan dalam Matius 5:44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi di sini apakah kita pernah ya mendoakan musuh kita? Nah, ini adalah syafaat. Mendoakan musuh bukan berarti mendoakan supaya dia disambar geledek atau kecelakaan, ya itu bukan doa, itu namanya kutukan ya. Tapi mendoakan berarti ya supaya dia selamat, supaya dia bertobat, supaya dia mengalami kasih Tuhan. Jadi doa yang baik. Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita. Ya. Dikatakan dalam Roma 8:26, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus ya dapat dikatakan bersyafaat untuk kita. Rasul Paulus mendorong semua orang percaya untuk berdoa syafaat. Katakan dalam 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi di sini memang dibedakan naikkanlah permohonan dan doa syafaat. Permohonan itu lebih pada untuk diri sendiri, ya. Sedangkan syafaat jelas untuk orang lain. Jadi kalau kita banyak berdoa untuk intensi sendiri, yaitu bukan syafaat, itu adalah doa permohonan kita atau dalam bahasa Inggris supplication, ya. Kemudian berdoalah setiap waktu di dalam roh sambil tetap berjaga-jaga dalam doa untuk segala orang kudus. Ini. Kemudian syafaat yang bersifat pribadi dan universal. Doa syafaat bisa bersifat pribadi, mendoakan orang tertentu, yaitu keluarga kita, pasangan, anak-anak, orang tua. Ya, kita berdoa untuk orang-orang tertentu, atau teman, orang berdosa, mereka yang sedang sakit, atau jauh dari Tuhan yang kita tahu orangnya siapa. Nah, ini. Kemudian bersifat universal juga karena mendoakan lebih luas ya untuk bangsa kita Indonesia tercinta, kemudian untuk misi evangelisasi, misalnya Anda berdoa untuk misi para volunteer KTM atau misi gereja di tempat-tempat atau negara-negara yang sulit. Nah, ini atau juga berdoa untuk mohon kesatuan gereja dalam keuskupan atau juga dalam gereja secara universal atau juga berdoa untuk perdamaian dunia. Nah, sekarang ini kan sedang perang, sedang dunia dalam lampu kuning ya, peringatan tentang perang dunia ketiga. Jadi pasti akan mengerikan. Maka disinilah peranan kita, yaitu doa syafaat yang universal, yaitu juga untuk bencana alam dan seterusnya. . Seperti seruan Santo Yohanes Paulus kedua,
Jangan ragu untuk mempersembahkan penderitaan dan doa bagi dunia. Jadi dengan doa syafaat yang disertai dengan penyangkalan diri atau juga kita sedang mengalami penderitaan atau memikul salib kita, kita persembahkan untuk dunia, untuk perdamaian. Nah, ini tentunya akan mendatangkan rahmat Tuhan untuk ya yang kita doakan. Kalau kita doakan dunia ya pasti akan mendatangkan rahmat bagi dunia. Kemudian berikutnya adalah buah doa syafaat bagi yang didoakan dan yang berdoa. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, lalu saya siapa yang mendoakan? Ya, kalau kita selalu berdoa syafaat, lalu gunanya untuk saya apa? Ya. Doa syafaat bagi orang yang didoakan pasti memohonkan rahmat Tuhan. Ya, mohon perlindungan, kesembuhan, dan keselamatan. Nah, sedangkan bagi kita yang berdoa untuk orang lain itu, doa syafaat, hati kita diperluas dalam kasih. Kita akan bertumbuh dalam kasih dalam hal ini. Kemudian juga kerendahan hati. Kita akan juga bertumbuh. Kemudian kepekaan terhadap penderitaan sesama. Nah ini. Jadi kita akan lebih peka terhadap orang-orang yang menderita karena kita biasa melakukan doa syafaat. Kemudian persatuan lebih dalam dengan hati Kristus. Hati kudus Yesus yang selalu mengasihi, yang selalu berkorban untuk dunia, untuk kita semua. Maka kita akan lebih bersatu dengan hati Yesus itu. Jadi barang siapa mendoakan sesamanya, ia sedang membawa Kristus kepada dunia. Kemudian doa Yesus, doa yang personal tapi tak pernah individual. Memang kita lakukan secara pribadi, tetapi bukan berarti doa ini membawa kita semakin egois, semakin individualistis. Ya. Tidak, ya. Bahwa doa mungkin rahasia, tetapi tidak pernah sendirian. Itu dikatakan oleh Uskup Kalistos Ware, ya. Itu seorang uskup dari gereja Ortodoks. Nah, doa Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, kelihatannya memang pribadi, tapi secara implisit, artinya terkandung di dalamnya implisit, itu selalu mencakup komunio dengan seluruh gereja. Ya, ini ingat bahwa kita ini adalah anggota tubuh mistik Kristus, anggota gereja. Kita selalu dalam kesatuan dengan gereja. Maka doa kita walaupun yang sangat pribadi sekali ini bahwa kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Anak Allah kasihanilah aku orang berdosa ini juga mencakup ya secara implisit yaitu kesatuan dengan seluruh gereja. Kita berdoa bukan hanya aku, tapi sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. Ketika kita berkata kasihanilah aku, kita membawa serta dunia dalam hati kita. Karena kita ada dalam dunia. Kita menyatu dengan dunia, berada di dunia ini. Ya, dengan ya paling enggak yang kelihatan ya dunia sekitar kita, keluarga kita, atau gereja kita. Nah, Katekismus juga mengatakan syafaat adalah doa permohonan yang menyesuaikan diri dengan kasih Allah terhadap semua orang. Dan di sini juga doa Yesus menghantar juga kepada itu, di mana kita semakin bertumbuh
ya dalam kasih dan juga menyesuaikan diri dengan kasih Allah terhadap orang lain. Maka itu doa Yesus yang otentik, orang akan menyerupai Yesus. Nah ini, kalau kita sering melakukan doa Yesus, tapi hidup kita tidak seperti Kristus, nah ini jelas doa kita tidak otentik, ya, tidak bertumbuh. Dalam tradisi hesikasme dan spiritualitas Katolik, doa Yesus tidak pernah sepenuhnya terpisah dari kasih kepada sesama. Meskipun tampak tidak menyebutkan permohonan eksplisit secara nyata, secara langsung bagi orang lain, dalam kedalaman doa Yesus selalu tersimpan solidaritas atau persaudaraan, ya, atau juga kasih kepada sesama. Dan disitulah tersimpan juga syafaat secara implisit atau terkandung di dalamnya. Dan dikatakan oleh Santo Silouan dari Gunung Athos itu mengatakan doa Yesus sejati tidak mungkin berlangsung tanpa kasih kepada dunia. Ya, dikatakan doa Yesus sejati tidak mungkin, ya, berlangsung tanpa kasih kepada dunia. Ya, dunia secara keseluruhan maupun dunia dalam arti di sekitar kita yang kita jumpai. Dengan kata lain, ketika seseorang berdoa, Yesus menyerukan, Yesus, 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 atau yang lengkap itu Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya, ia menyatukan dirinya dengan semua umat manusia yang memerlukan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Tentunya ada perbedaan tujuan dan karakter dari doa syafaat atau permohonan dengan doa Yesus. Yaitu doa syafaat itu bersifat aktif, membawa kebutuhan orang lain atau diri sendiri di hadapan Allah. Ini saya gabungkan ya, doa syafaat dan permohonan. Nah itu. Sedangkan doa Yesus itu bersifat pasif menerima, diam di hadapan Tuhan dengan satu permohonan yang sederhana, yaitu kasihanilah aku. Ya, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Doa syafaat fokus pada isi permohonan, sedangkan doa Yesus fokus pada kehadiran Tuhan Yesus yang kita serukan namanya. Doa syafaat menggunakan banyak kata dan intensi. Ya, ada tentunya tergantung dari intensinya apa, ya itulah yang diucapkan. Jadi tergantung banyak kata. Sedangkan dalam doa Yesus jelas hanya mengulang satu kalimat, Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku orang berdosa ini, atau Tuhan Yesus Kristus, atau juga yang paling singkat Yesus Yesus yang diucapkan dengan perlahan dan penuh kesadaran dengan iman. Kemudian doa syafaat itu terkadang emosional. Ya, emosional itu dalam arti melibatkan perasaan kita. Ya, mungkin kita sungguh sangat kasihan dengan orang tertentu, ya karena menderita. Jadi ada ada terlibat perasaan kita, emosional kita. Sedangkan doa Yesus menekankan keheningan dan pengendalian pikiran kita. Nah, disinilah ada perbedaannya di situ. Lalu bagaimana tentang doa Yesus ini dapat menjadi doa syafaat diam, ya, doa syafaat diam. Meskipun aku tidak menyebut nama mereka,
Mereka tetap hadir di hatiku saat aku memohon kepada Yesus. Nah, ini dikatakan oleh Bishop atau Uskup Kalistos Ware dalam bukunya The Jesus Prayer. Ya. Jadi di sini tidak menyebut nama itu bukan berarti sama dengan tidak mendoakan. Ya. Jadi tidak menyebut nama bukan berarti tidak mendoakan. Dalam tradisi hesikastik atau hesikasme itu yang menekankan tentang keheningan batin, kita mengucapkan nama Yesus sambil menyatukan semua ke dalam kasih-Nya. Doa syafaat tidak selalu verbal atau eksplisit, tetapi mengalir dari hati yang penuh cinta dan belas kasih. Ini. Ini seperti bara api kasih yang terus menyala, bahkan tanpa kata. Nah, inilah doa Yesus itu semacam doa syafaat diam. Tidak menyebutkan secara eksplisit, menyebut nama siapa-siapa atau intensi apa-apa, ya. Tetapi bukan berarti tidak mendoakan, karena membawa semuanya kepada Yesus. Kita mengundang Yesus itu hadir. Nah, hadir tentunya Tuhan Yesus juga hadir bagi dunia ini. Lalu bagaimana kita mendoakan syafaat dengan doa Yesus secara praktis? Itu yang pertama itu tahapan dalam doa, yaitu awali dengan doa syafaat. Jadi kalau kita mau duduk diam dalam arti doa hening, doa Yesus, kita misalnya ada intensi, bolehlah kita lakukan di awal dengan doa syafaat itu. Ya. Kemudian setelah mengucapkan doa syafaat, kita lanjutkan dengan doa Yesus yang sebagaimana kita biasa lakukan. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini kita ulang-ulang atau hanya menyerukan nama Yesus saja. Yesus, Yesus. Nah, ini tetap kita lakukan sebagaimana biasa, tetapi di awal sudah kita ungkapkan intensi. Tapi juga jangan terlalu banyak intensinya ya. Akhirnya baca intensi saja sudah 30 menit. Ya, seperti kalau kami mau misa penyembuhan itu, waduh dibacakan intensi itu bisa 30 menit. Lalu ya nanti setelah 30 menit doa Yesusnya hanya 10 menit. Nah, ini gimana ya? Tidak jadi doa Yesus jadinya. Namanya doa syafaat saja. Nah, di sini kita lanjutkan dengan doa Yesusnya. Biarkan nama Yesus itu merangkum semua intensi. Nah ini, merangkum semua intensi. Kita jangan berpikir bahwa Yesus itu perlu dikasih informasi, nggak ngerti. Yesus seperti nggak tahu apa-apa, butuh apa itu penjelasan kita. Nah, inilah yang sepertinya kita kurang kurang mengimani ya. Kalau kita mau menjelaskan detail kepada Yesus, ya ini sampai namanya pun tidak boleh salah. Nah, itu kan. Pernah ada orang juga protes kepada imamnya karena menyebutkan nama salah ya. Di samping juga pengucapannya memang mungkin agak sulit. Kalau bahasa Mandarin itu kan memang agak sulit ya. Terus kemudian ditambah lagi tulisannya yang nggak jelas. Ya. Jadi sepertinya oh Tuhan Yesus nanti nggak ngerti. Nah itu. Nah jangan berpikiran seperti itu. Ya kita biarkan nama Yesus yang merangkum semua intensi kita. Pada akhirnya kita menyerahkan semua dalam satu nama yaitu Yesus. Ya. Kemudian cara yang kedua yaitu dalam ritme hidup harian. Itu saat berjalan, saat mencuci, bekerja, yang biasa kita lakukan doa Yesus, saat nyetir, ya, saat macet, kalau di Jakarta, itu di Bandung juga macet saya kira ya.
itu ya. Atau dimanapun lah kita lakukan pekerjaan kita, nah ucapkanlah doa Yesus. Ya, ini kan juga sudah diajarkan ya, ya sebagai doa kehadiran Tuhan atau hidup di hadirat Tuhan, ya hidup di hadirat Allah, vivit Dominus in cuius conspectus. Ya itu. Nah, kita berdoa Yesus. Nah, saat kita mengingat orang yang sedang sakit, misalnya, atau yang menderita, atau ada orang yang memang perlu doa kita, cukup ucapkan doa Yesus dengan intensi dalam hati bagi orang itu, atau intensi bagi siapa yang ingin kita doakan. Nah, itu tanpa perlu memperbanyak kata, ya, tanpa perlu mendetail permohonannya. Ya, misalnya untuk dunia yang sedang perang, aduh, saya ingat ada ini berita ada perang. Lalu kita bawa intensi itu singkat saja, Tuhan berikanlah damai. Lalu kita serukan nama Yesus, Yesus, Yesus sambil apa yang kita lakukan. Nah, ini ada contoh, yaitu dari Father Father Lev Gillette, itu seorang biarawan gereja timur, ya mendoakan dengan doa Yesus sambil dia berjalan jalan malam di jalanan London, ya. Ya tidak tahu, dia memang mungkin pasti ada intensi untuk itu ya, bukan berarti pastor ini keluyuran kesepian lalu berjalan-jalan, tapi dia ada intensi, ya ada intensi, ia mengucapkan nama Yesus atas orang-orang yang dia jumpai, orang-orang tunawisma, orang yang terluka, atau juga mereka yang dalam bahaya moral. Ya, kita tahu di Eropa itu ya macam-macam juga moralitas, ya tidak hanya di Eropa ya, tentunya di Indonesia juga. Nah, disitulah Father Lev Gillette ini menyerukan nama Yesus sambil melihat orang-orang itu. Ya, berjumpa dengan sambil tetap menyerukan nama Yesus. Nah, ia mengucapkan nama Yesus sambil jalan. Nah, nama Yesus bukan hanya doa, tapi kekuatan yang mengubah, ya, mentransfigurasi, ya, menjadikan orang lain makin seperti gambar Allah. Jadi di situ kita diajarkan melalui si Father Lev Gillette ini bahwa kita menghadirkan Yesus bagi orang-orang yang kita lihat yang memang membutuhkan doa itu. Tapi kita fokusnya tetap pada Yesus. Kemudian yang ketiga, caranya adalah dalam doa bersama. Nah, itu tadi kan dari mana tadi, dari Mbae, itu tadi dalam videonya, dari itu kan bersama-sama satu sel berdoa Yesus atau lakukan doa bersama. Nah, itu. Nah, dalam komunitas setelah menyebut doa-doa permohonan atau syafaat, semua bisa mengulang perlahan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Ya, jadi kalau tadi secara pribadi, Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Nah, ini karena bersama-sama kita lakukan doa Yesus memang dengan tanpa diucapkan secara verbal, tapi dalam hati itu pakai kami. Nah, itu juga dapat dilakukan. Ya, jadi misalnya sudah dapat kita doakan secara intensi, ada doa-doa yang kita hadirkan, syafaat, lalu ayo kita doa Yesus bersama. Nah, di situ kita dapat lakukan eh, dengan mengubah sedikit, yaitu kasihanilah kami sebagai bentuk syafaat kontemplatif bersama. Nah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini, mewakili juga orang-orang yang tidak bisa atau tidak tahu bagaimana berdoa. Jadi kita mewakili juga orang-orang yang kita tidak tahu. Ya, kita wakili mereka yang tidak berdoa, yang berdosa. Nah, kita mewakili, kasihanilah kami. Nah, itu. Ya. Tapi memang tetap kita konsentrasinya kepada
nama Yesus. Sehingga kita tidak kehilangan dari tujuan dari doa Yesus itu. Nah, maka ini perlu diperhatikan, ada bahaya yang harus dihindari dalam hal ini karena ada perpaduan antara syafaat dan doa Yesus ini. Ya, perlu dihindari. Yaitu jangan mencampurkan teknik dalam satu momen doa. Ya. Misalnya kita sedang doa Yesus nih, ya Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku orang berdosa ini. Lalu pikiran kita juga menyusun macam-macam permohonan. Ya, macam-macam intensi. Kita juga ingat intensi untuk oh ya untuk kakek saya, oh untuk cici saya, oh untuk pacar saya, oh untuk anak saya. Nah, itu sambil menyerukan nama Yesus. Nah, ini akhirnya kacau. Ya. Nah, ini perlu dihindari. Maka yang tadi diajarkan yaitu pada waktu awal. Kemudian jangan menjadikan doa Yesus hanya alat minta sesuatu, ya. Jadi, oh sih, ya, saya sekarang rajin doa Yesus karena ada intensinya. Misalnya, ya biasanya kan kalau orang punya intensi itu rajin doa itu kan biasanya intensi pribadi, ya. Nah itu sampai dibela-belain bangun tengah malam jam 12 malam, ya karena apa? Untuk intensi pribadinya. Nah itu. Jadi eh, jangan menjadikan kalau Anda mau doa Yesus rajin karena ada intensi. Nah itu karena ada minta sesuatu. Karena tujuan terdalam dari doa Yesus adalah kesatuan dengan Kristus sendiri, bukan pengabulan doanya. Tapi memang nama Yesus memang nama yang memberikan keselamatan. Ya, saya juga pernah mendapatkan apa itu kesaksian dari seorang yang sakit parah sekali. Ya sudah macam-macam operasi sampai organ tubuhnya itu bernanah dan sebagainya, sudah pernah koma segala. Tapi dia hanya bisa menyerukan hanya satu nama, Yesus, Yesus, Yesus. Dia aja tidak bisa menyerukan sembuhkanlah aku. Nggak sampai bisa begitu. Karena sudah parahnya dia hanya bisa Yesus sambil ngap-ngap. Ya, dia ceritakan itu. Ngap-ngap itu hanya menyerukan nama Yesus. Dan memang dia kemudian sembuh. Ya, ya tentunya tidak hanya ketika itu saja. Tapi ada suatu kontinuitas. Kita terbiasa atau disiplin melakukan doa Yesus. Jangan memisahkan kasih dan keheningan. Ya, karena doa Yesus bukan eskapisme, ya, escape, ya, itu menghilangkan diri dari, melarikan diri dari dunia ini, dari orang lain, ya. Tetapi kita melalui doa Yesus ini juga adalah cara kita berada bersama Tuhan demi keselamatan dunia. Nah itu maka itu kita sadari kita anggota tubuh Kristus, tubuh gereja, tubuh mistik Kristus. Kita membawa juga seluruh dunia ini, gereja ini, ya. Jadi kita juga harus bertumbuh dalam kasih, nggak kemudian hening. Oh ya saya hening saja, tidak mau kemana-mana dalam arti bahwa oh ya saya hanya berdoa saja. Oh saya tidak mau aktif. Nah begitu ya. Tetapi aktif dalam arti karena dia takut untuk aktif, mau melarikan diri. Nah bukan demikian ya doa Yesus itu. Justru semakin kita apa itu solider dengan yang lain semakin tumbuh dalam cinta kasih secara konkret juga lewat perbuatan cinta kasih maupun juga lewat doa. Kemudian doa Yesus dan tubuh mistik Kristus. Ini dalam Kristus kita menjadi satu tubuh. Tadi sebetulnya sudah saya jelaskan ini ya. Dan karena itu jika satu anggota menderita, semua ikut menderita. Nah, ini kita juga perlu juga menyadari tentang keanggotaan kita di dalam gereja, dalam tubuh mistik Kristus.
Doa kita menjadi bagian dari doa seluruh gereja, termasuk para kudus dan jiwa-jiwa di api penyucian. Ya, nah itu. Jadi kita juga memang mendoakan orang-orang jiwa-jiwa di api penyucian juga. Doa Yesus menjadi jalan sederhana namun mendalam atau sangat dalam untuk bersatu dengan misteri kasih Allah yang melampaui ruang dan waktu. Nah, ini luar biasa sekali ya. Karena apa? Kita betul-betul menghadirkan Kristus di situ. Maka kita perlu sadari kuasa nama Yesus. Ya, kuasa nama Yesus dalam bahasa Ibrani Yehosua atau bentuk singkatnya Yesua. Itu artinya Yahweh menyelamatkan atau Tuhan menyelamatkan atau Tuhan adalah keselamatan. Kemudian bahasa Yunani dalam perjanjian baru, yaitu nama ini diterjemahkan menjadi Yesus, ya, Yesus. Dalam Latin Yesus. Dan dari sini kita memakai nama Yesus dalam bahasa kita Indonesia. Nah, nama Yesus adalah doa, kekuatan, dan kehadiran Yesus. Maka saat kita mengucapkannya, nama Yesus dengan iman dan kasih, kita menghadirkan terang dalam kehidupan. Kita mengangkat orang lain dalam kasih Tuhan Yesus. Kita membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Walaupun itu kita intensikan dalam hati, ya, tapi lebih dominan kepada nama Yesus. Dan inilah melalui pengucapan nama Yesus ini menjadi saksi diam dari kuasa syafaat kasih. Nah ini. Maka mari kita berdoa dan mengasihi lewat nama Yesus. Kita mengucapkan doa Yesus, nama Yesus melalui doa kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bagi dunia yang terluka dan haus kasih. Dunia yang memerlukan keselamatan, dunia yang sekarang ini yaitu memerlukan perdamaian. Terima kasih, itu saja yang dapat saya berikan.